Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Acia Radesya Lucy dengan NPM 2417051069. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 2 dari buku Organisasi dan Arsitektur Komputer oleh William Stallings. Jadi, materi ini membahas tentang bagaimana komputer berevolusi dari awal penciptaannya sampai menjadi sistem yang canggih seperti yang kita gunakan sekarang. Serta bagaimana performanya yang terus ditingkatkan. Jadi kita akan melihat perjalanannya mulai dari nanti ada ENIAC, terus perkembangan teknologi transistor dan mikroprosesor dan lain-lain. Oke, di sini ada ENIAC. Jadi ENIAC ini adalah kepanjangannya itu Electronic Numerical Integrator and Computer. Jadi ENIAC ini adalah komputer elektronik pertama yang dikembangkan oleh John Eckert dan John Mauchly di Universitas Pennsylvania. Nah, proyek ini dimulai pada tahun 1943 dan juga selesai pada tahun 1946. Meskipun nggak sempat digunakan dalam Perang Dunia II, jadi ENIAC ini dirancang untuk digunakan pada saat Perang Dunia II. Nah, tetapi ENIAC ini tetap digunakan sampai tahun 1955. Serta ENIAC ini dirancang untuk menghitung tabel lintasan peluru yang membutuhkan komputasi kompleks. Nah, ENIAC ini juga menandai era baru komputer digital elektronik. Oke, selanjutnya ENIAC ini sudah menggunakan ENIAC ini masih menggunakan sistem desimal. Kalau komputer sekarang kan pakai biner ya, komputer modern. Dan memiliki 20 akumulator. Nah, masing-masing akumulator ini menyimpan angka 10 digit. Dan pemrogramannya dilakukan secara manual dengan mengatur saklar dan juga kabel. Nah, ENIAC ini terdiri dari 18.000 vacuum tubes dan beratnya 30 ton dan memiliki luas 15.000 square feet dan daya 140 kW. Nah, meski besar dan juga boros, kecepatannya ini sangat impresif gitu. Jadi mampu melakukan 5.000 penambahan per detik. Lalu selanjutnya setelah tadi kan kita bahas tentang ENIAC. Nah, jadi setelah ENIAC ini John von Neumann memperkenalkan arsitektur komputer modern yang dikenal dengan arsitektur von Neumann. Jadi konsep utamanya ini yaitu stored program nih, yang dimana program dan data disimpan dalam memori utama yang sama gitu. Nah, arsitektur ini terdiri dari main memory, ALU atau arithmetic and logic unit, terus control unit, input-output unit. Nah, control unit ini membaca instruksi dari memori dan kemudian mengatur jalannya program. Nah, konsep ini digunakan dalam komputer ini nih, IAS. Ya, yang selesai dibuat pada tahun 1955. Nah, ini ada struktur mesin von Neumann itu. Nah, jadi struktur ini menunjukkan bagaimana komponen utama berinteraksi. Jadi memori utama ini menyimpan data dan juga instruksi. Lalu ini ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Ini menangani operasi logika dan juga aritmetika. Dan juga ada unit control untuk mengatur alur instruksi
data input-output yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Nah, jadi model ini menjadi dasar komputer sampai saat ini, sampai sekarang. Lalu ada IAS. Jadi ini mesin ini pakai bilangan biner ya, menggunakan sistem bilangan biner dan memorinya berkapasitas 1000 word. Tiap wordnya ini 40 bit gitu. Dan satu word bisa berisi 2 instruksi 20 bit. Lalu CPU. Ini terdiri dari register-register penting, yaitu ada ini MBR, yaitu memory buffer register, memory address register, instruction buffer register, program counter, akumulator, dan juga multiplier ini. Register-register ini bekerja sama untuk membaca, menyimpan, dan juga menjalankan instruksi dari si memori. Nah, untuk slide ini menggambarkan interaksi antara register, unit control, dan juga ALU. Jadi instruksi ini diambil dari memori. Nih, diambil dari memori ke IBR, kemudian dieksekusi oleh ALU yang menggunakan data dari register. Nah, semua proses ini dikendalikan oleh program counter dan juga control circuit. Lalu ada komputer komersial. Jadi pada tahun 1947, Acker dan Mauchly, maaf kalau salah baca namanya ya, pokoknya mereka ini mendirikan perusahaan yang memproduksi Universal Automatic Computer. Nah, ini merupakan komputer komersial pertama dan digunakan oleh US inilah pada tahun 1950. Nah, jadi UNIVAC ini menjadi komputer terkenal pada masa itu, pada masanya, dan juga akhirnya diambil alih oleh ini Sperry-Rand ini, dan juga ia mengembangkan UNIVAC 2 yang punya yang lebih cepat dan juga yang memiliki kapasitas lebih besar. Lalu ada IBM. Jadi IBM ini awalnya memproduksi mesin ini, punch card. Oke. Nah, di tahun 1953 mereka ini merilis IBM 701 sebagai komputer pertamanya untuk aplikasi ilmiah. Nah, pada tahun 1955 dia ngerilis IBM 702 untuk kebutuhan bisnis. Nah, ini nih menjadi cikal bakal seri 700 per 7000 yang menjadi yang membuat IBM ini dominan dalam industri komputer, perusahaan yang dominan dalam industri komputer. Lalu selanjutnya ada transistor. Jadi transistor ini ditemukan pada tahun 1947 oleh
ini oleh William dan juga timnya di Bell Labs. Nah, komponen ini menggantikan vacuum tube karena ukurannya kecil. Selain ukurannya kecil, harganya juga murah dan juga hemat daya. Jadi transistor ini menjadi dasar bagi komputer generasi kedua dan juga awal dari teknologi solid state. Lalu komputer berbasis transistor. Nah, dengan transistor, komputer ini menjadi lebih kecil dan juga efisien. Perusahaan NCR dan RCA ini mulai membuat komputer kecil berbasis transistor. Jadi IBM ini mengembangkan seri 7000 dan DEC ini pada tahun 1957 yang membuka jalan bagi perkembangan mini komputer kecil. Lalu selanjutnya ada mikroelektronik. Jadi mikroelektronik ini adalah bidang yang mempelajari integrasi komponen elektronika dalam skala yang sangat kecil. Nah, komputer ini dibangun dibuat dari gerbang logika, terus sel memori, dan juga interkoneksi. Nah, semuanya ini dalam satu chip silikon atau wafer, silikon wafer. Nah, ini nih menjadi awal mula perkembangan teknologi chip modern. Lalu ada generasi komputer, ini ada dari 1946 sampai 1957, vacuum tube, terus ada transistor, dan lain sebagainya. Lalu ini dia ini memprediksi bahwa jumlah transistor dalam chip ini akan berlipat nih, meningkat 2 kali lipat per tahun. Nah, lalu direvisi menjadi 18 bulan. Nih, menjadi setiap 18 bulan. Nah, ini menghasilkan peningkatan kerja dan juga ukurannya lebih kecil, dayanya lebih hemat, dan juga perangkatnya lebih handal. Oke. Kalau ini grafik yang menunjukkan gimana jumlah transistor dalam CPU terus meningkat dari waktu ke waktu. Lalu ada IBM seri 360. Ini IBM ini memperkenalkan seri 360 ini pada tahun 1964. Komputer ini dirancang sebagai keluarga produk dengan kompatibilitas instruksi dan juga OS. Kecepatannya juga meningkat, terus jumlah portnya bertambah, kapasitas memori lebih besar. Pokoknya seri ini nih menggantikan seri yang kita bahas sebelumnya yang 7000 itu. Lalu ada ini, disk PDP ini merilis PDP-8 pada tahun 1964 sebagai mini komputer pertama. Nah, harganya tuh jauh lebih murah dari IBM 360 ini. Terus nggak butuh ruangan ber-AC, terus juga cocok untuk aplikasi ini. Oke, kita lanjut.
struktur bus. Jadi omnibus ini menyederhanakan koneksi antara CPU, memori, dan juga input-output. Ini input-output menjadi struktur yang fleksibel dan efisien, serta menjadi dasar arsitektur bus komputer modern. Lalu ada memori semikonduktor. Memori semikonduktor ini si Fairchild ini ngenalin memori semikonduktor pada tahun 1970. Nah, ukurannya kecil, terus menyimpan 256 bit, lebih cepat dari core memory, terus kemampuannya terus meningkat menggantikan teknologi memori yang lama. Terus ada Intel, ya. Oke, kita lanjut aja. Meningkatkan kecepatan. Nah, jadi teknik untuk meningkatkan kecepatan prosesor ini ada ini, yang maksudnya ini nih instruksi yang berjalan per paralel. Terus, terus ada onboard ini, ada dan lain-lain lah ya. Oke, kita lanjut aja. Performance mismatch. Jadi perkembangan prosesor ini jauh lebih cepat daripada perkembangan kecepatan memori. Nah, hal ini menimbulkan kesenjangan kinerja atau mismatch, yang dimana prosesor ini menunggu data dari memori. Kita lanjut aja. Nah, grafik ini nunjukin kayak perbandingan pertumbuhan performa prosesor dan juga kecepatan ini dinamik RAM. Ini kelihatan jelas ya kalau memori tertinggal dari prosesor. Oke, lanjut. Nah, trends in DRAM use. Dan ini pakai tren ini nunjukin peningkatan ukuran dan juga efisiensi. Nah, dimulai dari 1 MB sampai 256 MB. Ini digunakan pada berbagai jenis perangkat kayak dari superkomputer, server, sampai PC. Lalu ada beberapa solusi untuk mengatasi mismatch CPU dan juga memori. Yang pertama, menambah jumlah bit per akses, terus cache on chip, high speed bus, terus mengurangi frekuensi, penggunaan hierarki bus gitu. Lalu selanjutnya Pentium. Jadi Pentium ini adalah arsitektur CISC ini yang menggunakan teknik supersaklar. Jadi pada versi P6 ini menggunakan branch prediction, data flow analysis, speculative execution gitu. Kalau versi ini kayak memakai teknologi berbasis RISC. Lalu ada PowerPC. Jadi PowerPC ini prosesor RISC hasil dari kerjasama antara IBM, Motorola, dan juga Apple. Turunannya ini nih.
turunannya ini ya, Power IBM ini. Oke, nah kalau kalian mau belajar lebih lanjut bisa akses di sini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.